Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita belajar matematika bersama DR Taufik H. Taratan, 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 boom. Oke, di sini kita akan bahas soal KSNP SMA tahun 2020 bagian A, yaitu isian singkat nomor 2 yang level mudah, materi teori bilangan. Bisa kita lihat soalnya, banyaknya bilangan asli N kurang dari 80, sehingga 8 membagi floor dari N per 5, namun 8 tidak habis membagi N adalah titik. Bisakah Anda mengerjakannya? Silahkan pause video ini untuk Anda coba mengerjakan sendiri, baru kita akan bahas bersama-sama. Oke, mari kita bahas. Ya, untuk yang pengen tahu soal asli KSNP tahun 2020 bisa buka aja link Tri DR Taufik H. Linknya ada di deskripsi. Kemudian setelah terbuka pilih aja yang file DR Taufik H. Ya, mari kita bahas. Oke, di sini kita punya banyaknya bilangan asli N kurang dari 80 ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada floor nih. Mungkin di sini kepikirannya coba bagi dua kasus, yaitu yang di dalam floor itu bulat sama nggak bulat, ya kan. Oke, sekarang coba yang kalau bulat, kan yang paling gampang kalau bulat ya. Jika floor dari maksud saya jika N per 5 itu bulat, N per 5 bulat. Nah, kalau N per 5 bulat, tentunya hasil floornya N per 5 itu juga bulat kan, yaitu N per 5. Oke, di sini paham? Lanjut, kalau berarti kan kalau N per 5 bulat, artinya 5 habis membagi N, gitu kan. Mungkin kepikirannya gitu, ya. Nah, kemudian gimana tuh? Oke, kita coba eksekusi yang pernyataan ini. Berarti kan 8 habis membagi floor dari N per 5. Adalah floor N per 5 itu ya N per 5 itu sendiri. Berarti 8 habis membagi N per 5, dimana N per 5 bulat, ya kan. Artinya berdasarkan sifat keterbagian, 8 itu habis membagi N per 5 dikalikan sesuatu bilangan bulat bebas dikali bilangan bulat bebas. Ya karena di sini kita mungkin pengen hilangin 5-nya, ya kita kali 5 aja. Boleh kan? Nah, artinya 8 itu juga habis bagi N. Oke, di sini paham ya? Nah, kalau kita lihat ini kita dapat 8 habis bagi N. Ini kan kontradiksi dengan yang diminta. 8 tidak habis bagi N. Artinya untuk kasus ini N per 5 bulat itu tidak ada solusinya. Oke, di sini paham ya? Ya, sekarang jika kasus yang kedua, yaitu jika N per 5 tidak bulat. Nah, di sini kalau N per 5 tidak bulat, tentunya itu 5 tidak habis bagi N, ya kan. Kalau 5 habis bagi N, ya tadi itu N per 5 itu bulat, ya kan. Kalau tidak bulat, ya tentunya 5 tidak habis bagi N. Nah, kemudian berarti bentuk dari N itu gimana? Bentuk dari N itu kan kalau 5 nggak habis membagi N, ada 4 kemungkinan ya. Berarti bentuknya 5K plus 1, kemudian 5K plus 2, kemudian 5K plus 3, kemudian 5K plus 4 gitu kan. Dengan K itu lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, dan bilangan bulat gitu ya. Jadi K itu bilangan bulat non negatif gitu. Nah, artinya kan ini kita udah bentuk kayak gini ya. Terus gimana tuh? Berarti kita bisa buat juga N secara umum. Kan ini ada 4 kemungkinan ya. Secara umum N itu bentuknya 5K plus misal sisanya ini A gitu ya. 5K plus A gitu. Dengan tambahan keterangan tadi K-nya tetap ya. Ini kemudian ini kan ada A, berarti tambahan keterangan A itu 1 sampai 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kemungkinan A itu 1, 2, 3, 4 gitu aja ya. Nah, mungkin keterangannya ini. Nah, berarti secara umum N bisa dibuat kayak gini, 5K plus A. Oke, sekarang kita cek untuk yang pertama ini, 8 habis bagi N per 5. Berarti kan kita cari dulu floor dari N per 5, floor dari N per 5 itu jadi kayak gimana. Nah, kalau kita punya bentuk umum ini, berarti floornya itu 5K plus A per 5, ya kan.
Artinya ini sama dengan 5K bagi 5 itu K plus A per 5 ya A per 5. Nah, dimana K itu kan bulat ya. K udah pasti bulat ya. Berarti kita bisa punya K plus floor dari A per 5. Nah, kalau kita lihat berapapun nilai A 1, 2, 3, 4 kalau dimasukin ke sini pasti nilai floornya 0 kan. Artinya ya ini hasilnya K gitu. Jadi floor dari N per 5 itu hasilnya adalah K. Nah, artinya karena 8 habis membagi floor ini tadi N per 5 ini, berarti kan 8 habis membagi K ya kan, karena ya sama floor N per 5 itu K. Artinya kita bisa buat bentuk nilai K nih. Jadi kan K bentuknya sama dengan 8M ya kan, karena 8 habis membagi K gitu. Dimana M itu lebih dari sama dengan 0 dan M bulat gitu kan. Ya, ini keterangannya ya. Nah, terus kita punya bentuk K itu sama dengan 8M. Nah, sekarang kalau kita punya K sama dengan 8M, oke, kita lanjut di sini ya. Artinya kita bisa substitusi ulang ke N ini. Berarti kan N itu kan tadi bentuknya 5K plus A gitu kan. Dimana K udah kita dapetin bentuknya 8M gitu kan. Berarti 5 dikali 8M ditambah A gitu. Jadi dapatnya kan bentuk N secara umum adalah 40M ditambah A gitu kan. Untuk sebarang bilangan bulat M, bilangan bulat non negatif tentunya, dan A itu 1, 2, 3, 4. Oke, sama ya keterangannya, nggak usah ditulis lagi. Nah, di sini artinya udah pasti dong 8 tidak habis bagi N ya kan, karena kalau kita lihat 40 kan habis dibagi 8 dan A nggak mungkin habis dibagi 8. Jadi udah pasti 8 tidak habis membagi N atau tidak habis membagi 40M plus A ya kan. Nah, kemudian berarti kita tinggal pakai yang pertidaksamaan ini. Artinya kalau kita pakai itu kan N kurang dari 800 kan. Nah, artinya di sini kita substitusi N pakai ini 40M plus A gitu, kurang dari 800 kan. Nah, artinya di sini 40M itu kurang dari 800 min A ya kan. Oke, kita bagi 40 semua. M kurang dari ini dibagi 40 itu 20 ya kan. Terus dikurang A dibagi 40 ya A per 40. Oke, sekarang kita punya batas maksimal M, dimana bentuknya 20 min A per 40. Coba kalau kita lihat berapapun nilai A, itu kan A per 40 nggak melebihi 1 kan. Berapapun nilai A mesti 0, sekian gitu hasilnya. Jadi M itu mesti kurang dari 19, sekian gitu kan. 20 dikurang 0, sekian ya hasilnya 19, sekian. Nah, artinya karena M bulat ya kan, M bulat kan tadi. Nah, ini M bulat kan. Artinya M itu kurang dari sama dengan 19. Karena kurang dari 19, sekian ya tentunya kurang dari 19, kurang dari sama dengan 19. Karena bulat kan. Nah, di sini kita juga punya itu lebih dari atau sama dengan 0 M-nya. Nah, artinya di sini kita udah bisa nentuin nih banyaknya nilai M. Berarti M itu ada dari 0 sampai 19 itu ada berapa? Ada 20 kan? Ya kok 20, kenapa nggak 19? Ya kan ini ada 0 gitu. 0, terus 1 sampai 19 kan 19, terus ditambah 0 jadi 20 gitu kan. Ya berarti ada 20 bilangan bulat yang mungkin untuk M. Untuk setiap A. Kenapa untuk setiap A? Ya karena tadi ini kita kan memperumum. Jadi untuk setiap A ada 20 kemungkinan. Berapapun nilai A nanti M-nya juga ada 20 gitu. Paham kan? Nah, sekarang kalau untuk setiap A ada 20M, berarti kita bisa cek juga bahwa A itu kan ada 4 kemungkinan ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 gitu. Nah, karena kita punya N itu ini 40M plus A, berarti N itu tergantung dengan M dan A. Jadi kalau yang ditanya banyaknya bilangan asli N, itu sama aja kita mencari banyaknya menyusun M sama A gitu. Kan M-nya ada 20, A-nya ada 4. Ya tentunya banyaknya nilai N itu ada
ya banyaknya nilai M dikali banyaknya nilai A gitu kan. Karena M ada 20 untuk setiap A dan A ada 4. Berarti N itu ada 20 dikali 4. Oke, di sini paham kan? Jadi jawabannya adalah 80. 80. Jadi jawabannya adalah 80 dan kita selesai. Tet. Bum. Ya, untuk mengecek kepemahaman Anda, silahkan Anda coba kerjain soal modifikasi ini nih. Latihan soal ya, untuk latihan soal. Soal modifikasinya bisa Anda baca, N kurang dari 400, kemudian 5 habis membagi ini, dan 5 tidak habis membagi N. Oke, mirip-mirip ya. Silahkan Anda jawab di kolom komentar. Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.